Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Zain Utami dengan nomor induk mahasiswa 191217368 kelas 2019C akan sedikit menjelaskan terkait pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan dalam setiap kegiatan izin usaha dan problematika UU sektoral. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL tersebut memuat mengenai pengkajian dampak rencana usaha dan atau kegiatan, tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan, perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam sebuah perencanaan usaha, kegiatan, atau pembangunan, tentu diperlukan perencanaan yang matang. Tujuannya agar usaha, kegiatan, atau pembangunan tersebut berjalan lancar. Dalam suatu perencanaan, tentunya dampak terhadap lingkungan juga perlu diperhatikan. Perhatian terhadap lingkungan sekitar dimaksudkan untuk menekan dampak dari pembangunan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Maka dari itulah diperlukan sebuah analisis mengenai dampak lingkungan yang dikenal dengan istilah AMDAL. Keberadaan AMDAL itu sendiri dinilai penting untuk mengurangi berbagai potensi, masalah, dan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. AMDAL merupakan sebuah bentuk dari kajian yang akan melakukan pembahasan dari dampak penting pada sebuah usaha maupun kegiatan yang akan dilakukan perencanaan pada lingkungan hidup terhadap sebuah pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha. Di Indonesia sendiri, AMDAL tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Dalam peraturan pemerintah tersebut, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sebagian orang masih belum terlalu mengerti akan pentingnya izin lingkungan ketika akan menjalankan sebuah usaha. Untuk itu, berikut akan dibahas mengenai serba-serbi perizinan lingkungan untuk menjalankan sebuah usaha agar semakin memahami pentingnya perizinan pada lingkungan sebelum melaksanakan sebuah kegiatan usaha agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Keterkaitan izin lingkungan dengan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 40, keterkaitan izin lingkungan dengan izin usaha dan atau kegiatan adalah sebagai perizinan lingkungan hidup tersebut berfungsi sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan tersebut. Ketika izin tersebut dicabut, maka izin usaha dan atau kegiatan dapat dicabut. Selain itu, ketika usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan penanggung jawab, maka izin dari lingkungan pun wajib untuk diperbarui. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa izin dari lingkungan adalah izin utama yang menjadi dasar dari semua perizinan lainnya bagi usaha dan atau kegiatan.
Untuk mengajukan izin tersebut, kita dapat mengajukan permohonan izin secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian untuk tujuan AMDAL yaitu bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, kemudian membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang selanjutnya memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Yang pertama, Komisi Penilai AMDAL yang merupakan komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Kemudian pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan masyarakat yang berkepentingan atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. AMDAL itu sendiri mempunyai dua jenis. Yang pertama, AMDAL tunggal. AMDAL tunggal merupakan suatu jenis usaha dan atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, AMDAL terpadu atau multisektoral, merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Kemudian contoh kegiatan AMDAL menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, menetapkan berbagai bidang kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, yaitu usaha atau kegiatan bidang pertahanan. Yang kedua, usaha atau kegiatan bidang pertanian. Yang ketiga, usaha atau kegiatan bidang perikanan. Yang keempat, bidang kehutanan. Yang kelima, bidang perhubungan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang sumber daya energi dan mineral, bidang pariwisata, bidang pengembangan nuklir, bidang pengelolaan limbah B3, kemudian bidang rekayasa genetika. Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung termasuk dalam kategori menimbulkan dampak penting dan wajib menyusun AMDAL. Kawasan lindung yang dimaksud adalah hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, kawasan sekitar waduk atau danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, dan lain sebagainya. AMDAL sendiri mempunyai banyak manfaat dari berbagai pihak. Yang pertama, manfaat AMDAL bagi pemerintah. Manfaat tersebut yaitu mencegah dari pencemaran dan juga kerusakan lingkungan, menghindarkan terjadinya suatu konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan tersebut sesuai terhadap suatu prinsip pembangunan yang berkelanjutan, perwujudan mengenai tanggung jawab pemerintah di dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat membantu dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta peningkatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian manfaat AMDAL bagi pemilik proyek. Yang pertama, untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran. Yang kedua, untuk melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kemudian sebagai sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek. Kemudian untuk manfaat AMDAL pemilik modal, yaitu bank sebagai pemilik modal selalu menyertakan AMDAL setiap pengajuan permintaan pinjaman agar dapat menjamin keberhasilan dan keamanan modal yang disalurkan. Kemudian manfaat bagi masyarakat yaitu mengetahui sejak dari awal dampak terjadinya dari suatu kegiatan, kemudian melaksanakan dan juga menjalankan kontrol, terlibat pada suatu proses pengambilan keputusan, dan untuk dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, kemudian mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek berjalan,
dan mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan proyek. Untuk tujuan utama AMDAL adalah untuk menjaga dengan kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau juga kegiatan. Tujuan AMDAL adalah suatu penjagaan dalam rencana usaha atau juga kegiatan agar tidak memberikan suatu dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Beberapa tujuan AMDAL yang lain yaitu sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah, kemudian membantu suatu proses di dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau juga kegiatan. Kemudian memberikan suatu masukan di dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau juga kegiatan. Memberi masukan di dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan serta juga pemantauan lingkungan hidup. Kemudian memberikan suatu informasi terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu rencana usaha atau kegiatan. Kemudian sebagai scientific dokumen dan juga legal dokumen, sebagai izin kelayakan lingkungan, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Persetujuan lingkungan telah menghapus semua yang terkait dengan izin lingkungan. Namun, ketidakcermatan terjadi karena penyusunan tidak menghapus pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur pengintegrasian izin-izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah B3 ke izin dalam izin lingkungan. Perlu diingat, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal-pasal yang tidak dihapus berarti masih operasional. Apakah ini artinya pasal pengintegrasian izin lingkungan masih berlaku? Contoh ini jelas menunjukkan ketidakcermatan penyusunan. Adapun mengenai rumitnya membaca pasal dapat dilihat dalam rumusan pasal 82B ayat 2 huruf A yang mengatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dapat dijatuhkan sanksi administratif. Norma yang identik kemudian diatur dalam pasal 82B ayat 3 yang pada intinya setiap perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan juga dijatuhkan sanksi administratif. Seharusnya pasal 82B ayat 3 dapat diintegrasikan kepada pasal 82B ayat 2 huruf A dengan penyusunan redaksional yang lebih sederhana. Secara umum, terdapat beberapa masalah yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan naskah akademik antara lain pelanggaran terhadap asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan dalam naskah akademik, dan kebutuhan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian alasan terpenting mengapa diperlukan AMDAL dalam melakukan studi kelayakan dari suatu bisnis adalah karena dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang bagaimana harus melanjutkan bisnis dengan tetap menghormati dan menjaga lingkungan dari dampak buruk operasi proyek atau kegiatan dari industri maupun dari kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan akan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain, AMDAL merupakan perwujudan dari perintah undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Demikian sedikit penjelasan mengenai pentingnya AMDAL dalam setiap kegiatan perizinan usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.